Nah, ini kita di sini adalah Harmony Jaya Company, di mana kita itu banyak bergerak di bidang kreatif, bergerak di bidang multimedia, dan di sini kita banyak sekali aktivitas atau bidang yang kita jalankan. Nah, ini ada creative learning. Creative learning itu kerjasama kita dengan company, dengan kementerian, di mana workshop yang kita selenggarakan ini ada Creative AI, UI, UX. Teman-teman silakan aja dibuka agar kita lebih efisien. Ini misalnya kita juga ingin belajar misalnya ya UI UX misalnya ya trainer UI UX, maka di sini kita akan langsung bisa melihat apa sih yang akan dipelajari, apa yang didapatkan, ini bisa langsung dicek di situ. Ya kira-kira semacam itu. Kemudian yang kedua ini kita tentang apa project. Project itu adalah aktivitas yang kita kerjakan, ini klien kita, dan ini adalah hasil sebagian kecil dari yang sudah pernah kita lakukan. Di situ kita akan banyak apa ya, banyak eh, berkreasi di bidang animasi, film pendek, kemudian animasi baik 3D maupun 2D, kemudian juga untuk company profile, kemudian untuk infografik yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya Harmoni selalu apa ya, selalu mengupgrade tentang teknologi sehingga kami bersyukur bisa dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Kemudian yang terakhir ini adalah creative partnership. Creative partnership itu adalah kerjasama kami Harmoni Jaya dengan perguruan tinggi, kemudian juga dengan sekolah, lembaga-lembaga pendidikan lainnya, dan ini adalah apa ya, bidang-bidangnya sama. Cuman di sini memang lebih banyak bukan di company, tetapi memang di lembaga pendidikan kampus maupun sekolah. Nah ini tentunya juga sangat sangat apa ya, sangat bagus buat teman-teman yang pingin mengembangkan mungkin dunia marketing berkaitan dengan kreatif multimedia. Teman-teman bisa bisa menghubungi kami untuk Pak, kami ingin jadi marketingnya, Pak, kami ingin ingin bisa lebih banyak mendapatkan ilmu. Silahkan, kita akan terus bisa bekerja sama dengan bidang-bidang yang sesuai dengan yang apa ya di eh, harmoni ini, kira-kira semacam itu. Nah, ini sambil kita ingatkan di awal juga bahwa kami secara apa ya, secara kontinu itu menyelenggarakan webinar secara free. Ya, insya Allah sih kalau sebulan itu bisa 3 atau 4 kali. Yang biasanya kita selenggarakan di hari Sabtu karena kita juga setiap hari memang padat sehingga kita luangkan waktu di hari Sabtu. Biasanya sih sore antara jam 4 sampai jam setengah 6. Nah ini ini adalah yang bootcamp, yaitu yang kita selenggarakan secara lebih panjang. Ini besok tanggal 19 hari Senin besok, silahkan kalau misalnya pingin memperoleh apa ya ilmu yang lebih. Nah ini kan bedanya antara webinar dengan bootcamp itu hanya dua sih. Kalau webinar itu teman-teman menambah pengetahuan. Kalau bootcamp yang secara waktu itu lebih panjang, maka teman-teman akan menambah keahlian. Kira-kira semacam itu. Nah, ini waktunya lebih panjang, 5 kali pertemuan, kemudian penyelenggaraannya biasanya kita di malam hari karena lebih apa ya sudah selepas office hour. Tanggal besok ini silakan sudah ada di website kami. Ini kemana harus transfer, kemana harus apa ya menghubungi kami, sudah ada infonya. Nah, minggu depannya lagi kita akan menyelenggarakan video konten tanggal 26 sama ya 5 hari kira-kira semacam itu. Nah, baik. Ini sambil sambil apa ya? Ini sepintas dari kami. Kemudian kok kurang afdol kalau misalnya kita juga belum mengenalkan host kita. Baik, sebentar. Ya, oke. Sebentar saya close dulu sebentar. Stop start dulu. Hmm. Baik, ini kan saya coba cari. Nah, ini sambil apa ya? Sambil teman-teman juga juga apa ya? Bisa bisa melihat kami. Saya cari ini ada yang ellipse sebentar. Oke, ya.
Baik, kini saya segera untuk oke, saya izin share kembali. Nah, baik ini mudah-mudahan sudah muncul. Ya, ini sore kali ini kita akan dipandu ya, dipandu Pak Adi Segara. Beliau adalah seorang sahabat saya yang memang sudah sangat apa ya, sudah kayaknya sih dunia kreatif multimedia ini sudah menjadi passion. Beliau 23 tahun di dunia training, di dunia apa ya, industri, dan ini adalah apa ya, menunjukkan bahwa beliau pengalamannya juga juga wajib kita serap, kira-kira semacam itu. Wajib hukumnya kita serap. Nah, ini bidang-bidang yang beliau kuasai, ada web design, kemudian ini banyak banget yang bisa 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 teman-teman tahu, dan insya Allah ini kita secara rutin kita akan membuatkan webinarnya. Nah, ini beliau pernah pastinya dia foundernya di Harmoni, kemudian beliau juga di apa ya, learning service konsultan Asia Link Multimedia dan Java, beliau sudah menangani di sana. Kemudian beliau juga guru ya, guru di kampus ya, kira-kira semacam itu. Ini berbagai kampus baik di UI, kemudian di perguruan tinggi swasta Trisakti, dan banyak lagi yang beliau sudah tanganin. Nah, ini adalah klien-klien beliau yang tentunya juga sangat memberikan kepercayaan buat mengapa banyak klien itu percaya pada Harmoni. Ini salah satunya adalah hasil kerja atau keilmuan yang selalu kekinian buat klien, kira-kira semacam itu. Nah, baik, ini untuk mempersingkat waktu, monggo Pak Adi bisa langsung nih kalau Baik, nah, monggo saya silakan, terima waktu kami kasih silakan Pak Adi. Pak Ya, terima Jendro. kasih. Ya, Ya, terima kasih Pak Jendro. ya, Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik, mungkin saya langsung share aja Pak Jendro ya. monggo Pak Adi. Oke, saya langsung ke materi. Ya, mungkin sebelum saya coba slideshow dulu deh. Baik, teman-teman semua udah muncul Bisa presentasi diinfo? saya? Bisa diinfo? Mohon infonya, Bisa? udah kelihatan? Ya, bisa di Oke, lewat chat boleh. ya. Oh, sip. Baik, Oke makasih. ya, baik teman sekalian. Jadi ya, webinar kita kali ini kan em, mengenai animasi dua dimensi, khususnya di dalam infographic design. Jadi ada dua hal yang akan saya bahas, yaitu masalah animasi dua dimensi, dan nanti ada toolsnya kita menggunakan Adobe Animate CC, dan dengan apa namanya objeknya adalah infographic design. Jadi ada dua hal yang bahas, yaitu infographic dan juga animasi. Oke, mungkin saya bahas animasi dulu. Jadi animasi itu eh Anda mungkin kenal ya wajah orang ini, ya. Ini Walt Disney, ya, bapaknya animasi gitu ya. Jadi kata Walt Disney bilang animation can explain whatever the mind of man can conceive. Jadi itu dia animasi itu bisa menjelaskan apapun yang manusia itu pikirkan tuh. Jadi bisa menjadi dijelaskan dengan animasi gitu ya. Nah, secara umum, mungkin ini secara teoritikal gitu ya, bahwa eh, kalau masalah prinsip animasi gitu ya, kita bicara prinsip animasi, itu ini masih digunakan sampai sekarang ya, oleh Lee Johnson dan Frank Thomas ya. Prinsip daripada animasi ada 12 ya, kurang lebih ada pause and stretch, timing and motion, anticipation, staging, follow through and overlapping action, ya, strike ahead, pose to pose, slow in, slow out, arcs, exaggeration, secondary action, solid drawing, dan appeal. Tentu kita nggak akan bahas detail, tapi kalau di bootcamp ini mungkin akan dibahas detail gitu ya. Di sini hanya umum saja. Nah, ini animasi prinsip-prinsipnya yang mungkin bisa digunakan di dalam kita membuat animasi, ya. Nah, kemudian, sorry ada 13 ya, berkaitan dengan infografik. Jadi infografik itu juga demikian, ada kategorinya ya.
Yang pertama itu kategori infografik itu artinya informasi berupa gambar ya, infografis agar lebih singkat, mudah dipahami gitu, cepat dan seterusnya. Yang pertama kategorinya ada mixed chart gitu ya. Jadi hanya menggabungkan beberapa chart gitu ya. Yang kedua tuh ada yang jenisnya kategorinya list. Jadi ini paling banyak pakai list ya. Jadi kalau Anda bikin PowerPoint tuh pakai list gitu ya, balat-balat gitu. Yang ketiga adalah timeline jenisnya. Jadi berkaitan dengan waktu nih subjeknya ya. Yang keempat ada how to guide, proses. Biasanya di dalam urutannya ada satu, dua, tiga, empat gitu jenis-jenisnya dalam menjelaskan sebuah informasi dengan singkat ya. Ada angka satu, dua, tiga itu bisa urutan dia gitu. Atau minimal ada tanda panah ya yang mengarahkan satu, dua, tiga selanjutnya. Yang kelima kategorinya ada flowchart. Ya ini flowchart nih ya bagaimana start end-nya sebuah proses gitu ya atau melalui flowchart. Kalau ada decision dan seterusnya ini bisa menggunakan flowchart. Yang sering digunakan juga adalah kategori infografik komparasi ya, comparison, perbandingan ya, dari dua atau lebih subjek gitu ya. Nah, ini bisa merupakan juga jenis kategori dari apa? Infographics ya. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah by location based. Nah, ini bisa menjelaskan lebih singkat, lebih ringkas ya. Misalkan terjadi gempa di mana gitu ya, eh, informasinya. Jadi orang tidak harus membaca, langsung ngeliat petanya gitu ya. Petanya ada di sini, gempanya ada gelombang animasi apa animasi gelombang gempanya ada di sini dan seterusnya. Itu juga bisa lebih cepat. Ya tujuannya adalah bagaimana mempercepat waktu orang menerima pesan ya melalui grafis ya. Kedelapan itu ada yang sifatnya fotografik, ya jadi fotografi lah sifatnya. Kesembilan ada hierarchical atau berupa level, ya berupa level. Jadi kalau bikin struktur, hierarki gitu ya, itu juga bisa menggunakan kategori ini, ya. 10 ada single chart. Ini yang paling sering dipakai kalau kita presentasi apa laporan segala macam ya, single chart ya, seperti chart pie chart gitu ya, bar chart gitu ya. Dan ke-11 numbers. Jadi yang dia dominannya numbers, bukan berarti angka semua ya, ada juga grafiknya tapi dominannya adalah apa namanya angka jenisnya kategorinya ya, yang dominannya. Dan yang ke-12 ada anatomical infographic design di infografik. Jadi apa namanya menganalogikan sebuah objek itu ya terhadap sebuah makna informasi ya. Contohnya ada jari, ada lengan gitu ya. Ini berhubungan, saling berhubungan. Seperti halnya kalau kayak pohon lah ya. Bicara pohon tuh ada akar, ada batang, ada apa namanya buahnya. Nah, akar tuh misalkan pondasinya ya, batang itu strukturnya ya, apa namanya organisasinya. Kemudian buah itu adalah karyawannya atau orang-orang yang berkecimpung di dalam organisasi. Ini bisa dianalogikan. Ini jenisnya adalah anatomical. Dan ini agak lebih sulit karena memang harus direncanakan lebih awal. Dan mungkin yang terakhir ke-13 tambahan ya. Di sini ada yang bentuknya ada risam. Jadi ada bentuknya misalkan Anda bikin CV gitu ya. Ini ada skill Anda. Nah, ini ada animasi bentuk seperti ini jenisnya gitu. Nah, itu kira-kira gambaran dari jenis infografik ya. Tentu kita nggak bahas semua nanti, ada beberapa saja. Dan kemudian dari segi animasi gitu ya, itu secara umum ada dua dimensi yang sebelah kiri gambarnya dan ada yang tiga dimensi gitu ya. Dua dimensi ini berarti dua-duanya berbasis vektor ya, vektor dua dimensi dan tiga dimensi. Ini yang dengan x, y koordinat, ini ya x, y dan z-nya. Nah, khusus di dua dimensi di Animate. Animate itu program animasi dua dimensi ya berbasis vektor gitu yang dikeluarkan oleh Adobe. Jenis animasinya ada hanya dua sebetulnya ya, yaitu frame by frame animation ya seperti ini yang sebelah kiri dan yang twin animation. Jadi animasi antar pergerakan artinya bisa kita buat dengan antar pergerakan. Itu banyak nih jenisnya. Ada motion twin dan shape twin. Kalau yang motion twin itu ada ya misalkan gerakan kiri kanan ya, kecil besar, scale ya, ada rotation ya, ada muncul hilang ya, visible ya, opacity. Dan yang shape twin adalah gerakan animasi yang merubah bentuk dan warna. Jadi Anda lihat sini ada bentuk bintang dan lingkaran ya, warna kuning dan warna biru gitu ya. Di tengah-tengahnya ada warna hijau gabungan dari ini gitu ya. Dan ini ada morph ya bergerakan dari antara bintang dan lingkaran.
Nah, jadi sebetulnya kalau kita secara teknis ya menguasai ini gitu ya, memahami ini dengan dikaitkan dengan prinsip animasi tadi, maka kita bisa membuat animasi apapun nih ya, khususnya yang dua dimensi. Oke. Nah, mungkin sebentar saya coba tunjukkan lagi contoh gitu ya. Nah, ini contoh mungkin eh infografik lah ya, infografik. Nah, contoh yang infografik berbasis apa nih teman-teman sekalian? Ada yang tahu nggak nih tadi dari masih ingat ke 12 tadi gitu ya. Kategorinya yang digunakan ya. Ya, ini kategorinya adalah list nih. Jadi Anda kan kalau cuma-cuma ballot itu kan nggak kreatif ya. Jadi langsung dibikin seperti ini, bentuknya list nih jatuhnya ya, kategorinya dari 13 tadi. Nah, ini juga list dan timeline karena ada menunjukkan ada tahun di sini gitu ya, ada list. Jadi bisa kombinasi, ada list ada timeline gitu. Ini bisa dipahami sendiri. Ini single chart ya, single chart jenisnya. Jadi kita pahami dulu nih ya kasus-kasusnya. Ini mix chart ya, gabungan di mana ada list juga, ada mix chartnya, ada pie chart di tengah, mungkin ada list ya, list dan single chart di sini gabungannya. Nah, ini yang mix chart. Ya, ya ini gabungan. Ya, jadi ada yang apa namanya single chart ya, single chart dan mixed chart seperti itu. Jadi ini single chart dan numbers ya gabungannya. Ini juga numbers dominan ya, numbers dan eh, yang lainnya. Sebentar. Nah, ini contoh juga sebentar, saya lihat dulu. Ini yang single ya, single chart. Nah, ini ya contoh animasi nih misalkan. Ini ada yang how to guide, yang sebelah kanan how to guide ya, artinya yang proses tadi, yang proses. Ini kan bagaimana dari sperma gitu ya sampai menjadi lahir gitu ya dalam waktu 9 bulan 10 hari ini. Ini prosesnya seperti ini. Nah, dengan hanya melihat animasi seperti ini udah banyak ditangkap nih, artinya berapa apa bagaimana proses bentuknya, sekian bulan waktunya, kemudian sampai dia lahir bentuknya ya dari kepala dan seterusnya. Nah, yang sebelah kiri adalah single chart ya, tapi dianimasikan sehingga membuat emosi untuk user untuk melihat gitu ya, tertarik lah. Karena animasi pada dasarnya ada ilusi, ya bagaimana kemudian ilusi itu membuat daya tarik atau daya kesan lebih dalam. Nah, ini juga contoh animasi yang digunakan di infographics ya. Ini yang sebelah kiri. Nah, ini ada yang model list ya, list juga ini tentang global water safe ya, penggunaan air gitu ya. Ada informasi di sini dan di tengah ada yang number ya, dominan number, dan yang sebelah kanan ini ada proses karena berkaitan dengan satu, dua, tiga, empat. Jadi kalau Anda pahami infografik itu lihat dulu kategorinya apa gitu ya, sehingga nanti dianimasikan itu juga membantu. Jadi kalau Anda bandingkan, kalau misalkan Anda lihat yang sebelah kanan sini ya, atau sebelah kiri dah nih. Ini kan kalau jamnya nggak bergerak, apa stopwatchnya nggak bergerak ya, berkaitan dengan waktu gitu ya. Kemudian ini ada orang yang minum juga bergerak gitu ya, ada orang ngambil air gitu ya, ada air netes gitu ya. Ini menandakan kering gitu ya, susah gitu. Nah, ini mempengaruhi emosi kita di dalam perspektif kita untuk melihat sebuah informasi ya berupa infografis. Oke, Pak Jendro, sementara itu sebelum kita praktekkan ada pertanyaan mungkin silakan. Ya, Pak Jendro. Mohon maaf, Pak Jendro. Halo, Pak Jendro. Ya, Ya, appreciate. itu Lanjut. sementara. Sebelum mungkin nanti kita langsung praktek aja dengan kasus, mungkin ada yang mau tanyakan silakan. Ah, baik teman-teman, ini nanti di kolom chat akan kita kirimkan feedback form, teman-teman bisa isi. Sementara biar efektif, nanti teman-teman bisa mengisi di kolom chat pertanyaan-pertanyaan. Monggo Pak Di bisa lanjut dulu. Lanjutin dulu ya. Baik, Ya, baik. baik teman-teman. eh Sekarang kita akan coba. Saya akan gunakan sebentar. Saya share lagi Pak Jendro ya.
Nah, monggo Pak Dik. Ya, oke. Baik. Oke. Sebentar Pak Jendro. Monggo Pak Dik. Ya. Nah, sambil menunggu Pak Adi mempersiapkan, silahkan bisa ditanyakan kalau misalnya tadi ada yang terlewat. Tapi insya Allah kita akan kirimkan hasil rekamannya nanti ke teman-teman semua. Hasil rekaman, kemudian apa yang sore kali ini bisa di teman-teman terima. Semoga lanjut Pak Adi. Ya, sebentar ya, saya akan share lagi. Ya. Oke. Baik, teman-teman, saya akan gunakan di sini Animate. Mungkin teman-teman ada yang baru tahu gitu atau yang sudah tahu, mungkin kita akan coba saling berbagi nanti gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, bentar, mungkin agak sedikit lambat. Ya, sudah terlihat Pak Jendro animate-nya? Ah, ini Mas, ya oke, Ya, oke ya. Baik. baru ya. Ya, teman-teman sekalian, mungkin kalau saya singkat ya, kita langsung aja nih kasus-kasus aja ya. Karena ini kita juga webinar, ini hanya menambah pengetahuan. Mudah-mudahan juga nanti kalau ingin detailnya ya mungkin bisa dengan bootcamp atau workshop gitu ya. Nah, seperti program lainnya, ketika kita membuka aplikasi baru gitu ya, biasanya ada panel ya, dokumen ya yang menunjukkan kegunaan dari eh, untuk apa platformnya dibuat ya, apakah untuk sosial media, game, ads, untuk web dan seterusnya. Jadi kalau kita create new di sini itu biasanya ada tampilannya ya untuk web, untuk ads, education, game, sosial dan seterusnya gitu ya. Oke, mungkin kita eh, misalkan saya gunakan by web gitu ya. Saya gunakan ukuran misalkan di sini height dan kita create. Baik, nah ini standarnya seperti ini tampilannya. Jadi sebelah kirinya ada toolbox ya, di sini ada timeline karena berbicara animasi pasti ada rangkaian waktu, maka timeline akan seperti ini. Sebelah kanan ada properties dan ya cuma itu aja ya. Dan lainnya nanti ada di menu window berbagai macam panelnya. Oke. eh, ya contoh ini adalah infografis. Ini saya sengaja buat dua gitu ya, sengaja saya buat dua. Artinya ini yang sudah jadi aja saya ambil bisa ambil. Anda bisa cari gitu ya nanti kalau untuk latihannya ya, ini Anda untuk latihan. Ketika Anda gunakan di free pick misalkan ya, free pick, Anda bisa cari nih misalkan di bagian aset ya, vektor gitu ya, di bawahnya free, kemudian Anda bisa pilih di sini misalkan info graphics design. Nah, tentu nih biasanya banyak nih tuh ya jenis-jenisnya. Ini saya ambil yang ini kebetulan di free pick Anda bisa tinggal klik gitu ya, kemudian nanti Anda tinggal download gitu ya, bisa di-download dan usahakan dalam format AI kalau bisa ya, atau setelah itu SPG dan juga IPS, tapi umpamakan AI. Nah, karena di menggunakan Adobe biasanya saya juga menggunakan Illustrator ya. Contohnya adalah ketika saya gunakan Illustrator untuk uh, membuka ya objek yang di-download ini. Nah, ini kan semua vektor, ya, vektor. Nah, teman-teman sekalian, ada dua cara ketika Anda mengambil objek. Karena animasi itu kan objek bergerak ya. Ini objeknya. Anggap saja infografik tadi ya. Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah kita bisa langsung di apa namanya di animate-nya ya kalau saya buat new gitu ya. Di sini misalkan saya gunakan ya untuk yang web gitu ya, ukuran ini standar frame-nya 24 frame per second ya, saya create gitu ya. Nah, yang pertama saya bisa langsung dari file import to stage ya. Tentunya kalau ingin pas biasanya Anda bisa lihat di bagian di Illustrator ya, di propertiesnya Anda bisa lihat di edit artwork-nya.
Ini ukurannya berapa piksel kali berapa piksel. Kalau ingin pas biasanya ya pasnya ukuran seperti ini gitu. Sorry. Nah, ini misalkan ya. Ini ukuran dari dokumennya ya. Nah, nah ini seperti ini. Nah, kemudian kalau yang kedua, kalau misalkan sudah dapat caranya di file, sorry, yang pertama ya, file import to stage. Jadi kita bisa langsung mengimport file AI yang tadi kita download dari FreePic. Ya, ketika di download biasanya ada panel ya, petunjuknya. Ini biasanya sih diimport saja karena biasanya ada pilihan convertnya sebagai layer ya, single element layer, tapi biasanya kita gunakan bentuknya adalah import semuanya aja. Oke, bisa ada font mungkin yang nggak ada bisa ganti. Nah, ini dia, ini contohnya. Ini contoh, ternyata ukurannya lebih kecil gitu ya. Ini yang tadi kita buka. Tapi tenang aja, nanti di sini di dalam Animate biasanya di properties itu ada match content. Jadi ada ukuran match content. Otomatis nanti menyesuaikan sendiri nih dengan ukuran dokumennya kontennya. Jadi otomatis Anda nggak perlu set lagi berapa seterusnya. Ya, ini cara yang pertama. Jadi saya ulangi lagi, nanti ada klik di properties, nanti logo ini ya, icon ini, dan di match content. Ini kan 960 kali 640 ya. Ini kan kita ukurannya yang ini, kalau di properties 750 kali 500 gitu ya. Kita tinggal klik aja di stage-nya, dan kita bisa match content. Nah, ukuran sama. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah ini vektor, artinya cara yang pertama, yang import. Tapi kita bisa juga, kalau saya hapus, dari AI-nya, ini kalau sama-sama Adobe ya, kita bisa langsung select semuanya, kita copy biasa ya, copy, Ctrl C, balik sini, dan kita langsung aja paste aja biasa, paste center misalkan. Nah, nanti ada pilihan, apakah sebagai bitmap, apakah sebagai defaultnya adalah paste using AI ya, importernya karena sama-sama Adobe, oke aja langsung kita pilih. Ya, maka sama nih. Ya, artinya eh, kalau tadi import, kalau ini langsung di copy paste. Bahkan kita bisa mengcopy paste satu bagian saja gitu. Ya, misalkan saya pengen hanya bagian ini deh. Ini saya coba ungroup dulu misalkan. Sorry, klik ungroup. Ini aja ya, ini saja misalkan saya Ctrl C atau saya copy kemari dan saya paste di sini. Oke, maka hanya bagian ini aja. Ya, jadi itu enaknya kalau dari Illustrator ke dalam AI. Sorry, Illustrator ke dalam Animate. Jadi waktu di prepick-nya pastikan ketika ada download itu ada AI-nya, usahakan ya. EPS nggak masalah, SPG nggak masalah, cuma yang bisa diimport langsung adalah yang EPS dan SPG. Kalau yang sorry, AI dan SPG. Kalau EPS harus dibuka di Illustrator. Oke. Baik, sekarang kita langsung bagaimana contohnya adalah mengimplementasikan animasinya. Nah, ini contoh. Kita tes aja, Ctrl Enter. Anda bisa lihat di sini. Pak Jono kelihatan ya? Oh, kelihatan Oke, teman-teman udah jadi yang udah sebelah lihat. kiri itu statis ya, yang asli yang kita lihat diambil dari prepick ya, yang dari Illustrator tadi, dan sebelah kanan adalah ada animasi yang bergerak nih ya, dengan menggunakan animate nih. Jadi menggunakan dua dimension dan tentunya menggunakan tadi prinsip-prinsip yang ada dan juga teknik tadi ya. Di kita bisa lihat, saya putar sedikit yang sorry. Ini ya, ini dia nih. Frame by frame animation dan twin animation. Jadi mengimplementasikan ini aja sudah bisa gitu ya. Kita membuat ini. Ya, oke, baik. Saya contohkan ya. Misalkan saya pengen ini dia nih. Ini ada yang kalau saya lihat ini yang gambar lampunya kedap-kedip ya. Saya ingin membuat itu beranimasi misalkan. Jadi gampang sekali. Oke, ini ada dua contohnya. Mungkin saya akan coba buka yang tadi aja. Sorry. Ini ketika di sudah ada di darinya. Sorry. Ya, mungkin langsung deh saya paste lagi ya. Ini yang tadi. File, import to stage. Misalkan ya, contohnya yang tadi ini. Ya, kita import. Oke. Nah, teman-teman sekalian, bahwa Anda lihat di sini, ini masih statis ya. Jadi kalau saya tes di kontrol, tes ya, kontrol enter gitu ya, maka ini kan statis ya, diam ya.
ya. Ada yang vektor ya, dan juga mungkin ada yang bitmap di sini kelihatannya. Ya. Saya mau menganimasikan yang ini nih misalkan. Ya, kita bisa langsung object oriented. Jadi langsung ke objeknya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini kalau Anda buka dulu gitu ya. Ini kan semua ke grup ya sebetulnya ya. Anda tinggal double klik gitu ya. Oke. Nanti masuk ke grupnya atau Anda bisa klik kanan eh mungkin di sini di break apart ya, di modify, di ungroup ya, Ctrl Shift G. Nah, ini satu gitu ya. Nah, ini bisa Anda buka lagi di ungroup sehingga sampai ke bagian ini. Nah, bagian ini kemudian hanya pada bagian, jadi dia objek apa namanya objek oriented animation. Jadi orientasi berbasis animasi orientasi objek ya. Jadi kalau ini kita punya, nah caranya pada bagian ini saja yang akan kita animasikan itu tinggal kita convert dulu, dimodify, kita convert to symbol di sini atau F8. Kita bisa jadikan misalkan di sini lampu gitu ya, namanya lampu MC dah. MC itu movie clip. Di anime itu ada 3 jenis tipe objek: movie clip, button, dan grafik. Ini untuk tombol, grafik gambar, dan movie clip ini untuk apa aja? Animasi, video, apapun, suara bisa. Ya, kita pakai yang movie clip. Kita oke dengan lampu MC, sudah terconvert. Anda lihat di sini. Ini yang kita kerjakan semua di scene 1. Jadi kalau kita lihat semuanya scene 1 ya. Scene 1, kemudian saya besarkan lagi. Oke. Saya double klik scene 1, double klik masuk ke lampu MC yang kita buat tadi lagi waktu kita convert ya. Nah, di sini kita tinggal break aja nih atau ungroup lagi. Saya break, biasanya di break ya, di part. Nah, karena kita hanya menganimasikan yang ini saja. Dan ini pun kalau mau dianimasikan lagi, boleh di-convert lagi atau boleh enggak juga. Ya, kita akan lihat di sini caranya. Ini saya ungroup. Nah, saya gunakan di sini animasi jenisnya frame by frame. Ya, caranya gini. Di sini di bawah itu ada timeline, di timelinenya ada layer ya. Ini ada objeknya di frame 1. Nah, saya mau di frame ke-5 gitu ya. Ini yang gambar apa yang cahayanya ini hilang, yang garis-garisnya. Jadi tinggal saya klik kanan, saya bisa masukkan insert keyframe gitu ya. Atau di sini ada icon keyframe sama aja. Klik. Nah, nanti di bagian yang sininya ini akan saya hilangkan. Ini menggandakan nih. Jadi ya ini 1 dan di 5 ini menggandakan. Maka yang ini saya hapus. Hapus seperti ini. Oke. Ya, ini udah jadi 1. Nah, agar dia kelihatan looping, langsung di 10-nya saya klik kanan insert frame. Jadi harus ada isi. Jadi ada waktunya ya, 5, 10, dia diam. Nah, sampai di sini kalau kita kembali ke scene 1 dan kita tes ya. Tes itu Ctrl Enter atau di menu Ctrl Enter. Nah, ini sudah jadi nih. Kelihatan Pak Jandro ya? Kelihatan teman-teman mudah-mudahan Ya, ini aman ya. ada ya langsung kelihatan nih. Jadi udah ada animasi. Nah, ini namanya jenisnya frame by frame. Ya, frame by frame animation, frame by frame animation gitu. Nah, satu lagi deh ya, saya tunjukkan. Misalkan saya pengen di bagian yang ini nih, eh, ini berputar, gitu ya, berputar gitu ya. Kita lihat dulu, ya kembali lagi, klik gitu ya. Anda bisa undo apa, ungroup ya, Ctrl Shift G. Ini karena bentrok dengan aplikasinya. Anda lihat ini, nah ini bisa Anda langsung convert to symbol. Saya beri nama misalkan di sini roda gitu ya, MC misalkan. Jenisnya movie clip. Jadi setiap intinya di animate itu mana objek, enggak semuanya, mana objek yang akan digerakkan itu yang akan di convert gitu ya. Nah, di sini kalau Anda lihat sudah kita convert sama scene 1 double klik masuk roda MC. Yang tadi kan lampu gitu ya. Nah, ini bisa kita break nih, break apart, dipisahkan. Nah, Anda lihat di sini ada 2 nih. Kalau saya pisahkan, ternyata eh, kalau saya putar kan aneh nih di sini ya. Karena ini gambar asli begini gitu kan. Tapi akan saya coba break lagi. Jadi break itu kayak undo juga, cuma di break apart. Nah, di break apart lagi, Ctrl B ya. Sorry. Nah, ini aja cukup deh. Nah, di sini saya akan gandakan aja deh yang gampang. Saya tekan Alt-nya dan saya putar. Ini jadi langsung ngedit di sini juga ya. Saya gabungin aja. Kira-kira kan gini nih.
Jadi biar nyatu ya. Nah, objek ini saya gabungkan dan langsung saya gabungkan dengan convert to symbol lagi. Misalkan muter ya, muter movie clip. Nah, ini udah jadi gitu ya. Dan ini biar aja di sini. Kalau kita mau bikin lagi nanti ada kayak apa istilahnya new layer di sini. Anda mau bikin oval sendiri lagi, sorry, oval gitu ya. Ini rekayasa aja. Misalkan saya mau di sini, sorry, nah, kan gitu nih. Yang tadi kan begini kan, karena kita edit sedikit gitu ya. Jadi Anda bisa lihat ini. Oke, misalkan it's di atas ya. Saya bring to front. Oke, masih ada di atas, sorry. Ya, ya teman-teman sekalian. Jadi ini misalkan saya mau taruh sini. Nah ini kan sama nih yang tadi ya. Nah kita pengen muter yang ini. Ya kita masuk nih. Berarti scene 1 roda MC dan kita double klik lagi. Berarti masuk ke muter. Nah jadi dia lebih ke dalam ke levelnya. Di sini nantinya kita bisa membuat animasinya langsung di sini. Misalkan saya aktifkan, saya bisa ya tadi soal kompet lagi itu simbol aja ini ya. Langsung aja kita pengen misalkan saya dari modify sorry, Di atas klik bawah kanan di gitu ya. sini Anda bisa lakukan dengan klik motion twin atau classic twin. Motion twin nanti langsung jadi seperti ini. Ini belum muter, Anda tinggal klik di sembarang frame-nya ya. Atau di ujung tadi di properties kita tinggal buka di bagian rotate. Saya mau clockwise berarti arah jarum jam, counterclockwise ini kebalikan. Jadi kalau clockwise saya klik, maka ini udah putar nih tuh, jarum jam. Ya. Artinya sebanyak 24 frame, maka Anda lihat ini satu kali putar. Kalau Anda mau bikin dua kali putar, tinggal dipilih aja angka sini, misalkan dua kali putar, berarti di dalam 1 detik atau 24 frame ini dua kali putar 360 derajat. Gitu ya. Tapi kalau kita pilih satu di sini, berarti satu kali aja. Berarti satu kali 360 derajat. Sorry. Nah, kita coba tes Ctrl Enter. Nah, ini jadi nih. Pak, ini terlalu cepat muternya gitu ya. Terlalu cepat, saya akan lambatkan. Jadi Anda tinggal tarik aja di ujungnya sini 24 saya tarik. Semakin panjang, makin lambat. Katakan saya taruh di 200 gitu ya. Oke. Dan langsung kita Ctrl Enter. Oke, ini pelan sekali di sini. Baik, gitu. Ya, itu simpelnya. Jadi ini infografis menjadi lebih hidup gitu ya, menjadi lebih hidup. Kita ini di luar desain infografisnya ya, kita menganimasikannya, tapi kita bisa menganimasikan mana objek yang akan diberikan apa namanya animasi gitu. Sementara itu Pak Jendro, silakan kalau ada pertanyaan Baik, sebelum kasus berikutnya lagi. baik. Selamat sore, Mas Heri Purnomo. Ketemu lagi. Ya. Oh, ada Pak Sore Heri ya. Pak, Sorry iya. Pak Heri. Ya sore. Baik, mudah-mudahan tidak ketinggalan ya. Kira-kira gitu. Baik, ini jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mungkin harus harus install Adobe Animate memang akan menunjang, dan kalau ada AI memang menjadi lebih 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 gampang karena kita bisa mengambil dari Pripik. Ya. Baik, silakan Oke. teman-teman, ada yang ditanyakan. Oh ya, Pak Adi, Ya. sambil kita ingatkan pula Hmm. bahwa teman-teman nanti di kolom chat kita akan kirimkan feedback form. Jadi Ya. teman-teman silahkan untuk menyimak ya, supaya ini jangankan teman-teman saya ketinggalan 1 detik aja, wah sayang sekali lah ya. Silakan dituliskan di kolom chat biar nanti kasusnya biar lebih bisa mendalam. Moga Ya. bisa dilanjutkan Pak Adi. Ya, saya lanjutkan lagi ya dengan kasus yang lainnya. Jadi enaknya kalau webinar kasus itu langsung prakteknya lebih enak gitu ya. Oke, izin share Pak Jendro. Moga Pak Adi. Oke, sebentar saya izin share dulu. Oke, berikutnya adalah animasi frame by frame dengan menggunakan memanfaatkan rangkaian dari gambar yang ada gitu ya. Jadi kalau Anda bisa punya gambar gitu ya dari Prepik gitu ya, dari yang lainnya. Contohnya ini. Oke.
Ini kan Anda bisa cari di prefix ya. Ya, teman-teman lihat katanya, ini adalah cycle-nya orang lari nih ya untuk karakter ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan gitu ya. Nah, sama dengan yang tadi, kita bisa open import dari apa namanya ke Animate atau kita bisa masukkan copy paste gitu ya, copy paste. Nah, contohnya dulu hasilnya kayak gini nih. Oke, ya teman-teman lihat ini adalah animasi. Yang ini nggak sulit karena tinggal masukkan frame by frame-nya ya dan digunakan nanti twin motion-nya. Oke ya teman-teman, ini menarik sekali. Kita akan mulai. Oke, langsung saja. Di sini saya buat new. Kali ini saya gunakan platformnya masih di web ya. Ukurannya mungkin low aja ya dan create. Baik. Nah, saya akan gunakan copy paste deh ya langsung ya. Jadi di sini ya, ini lihat ada berapa ya. Saya langsung aktifkan copy aja, copy gitu ya. Dan saya paste di sini, Ctrl V. Kembali pastikan gunakan AI ya, Adobe Illustrator ya. Kita klik. Oke, sudah jadi masuk. Nah, ini ada 8 gambar, 8 cycle bentuknya lari. Anda bisa cari entah kucing, entah hewan yang lainnya. Ya biasanya sih tipsnya adalah saya gunakan di sini misalkan ya. Misalkan di sini Anda gunakan cat, run, cycle misalkan. Nah, ini biasanya ada nih tuh apa urutan nah, kayak gini nih, yang jalan lari ya, kayak gini. Nah, ini kayak gini ya, dan seterusnya. Baik, kembali ke sini. Nah, caranya gini, ini kan objek sudah 8. Kita harus gimana caranya nih? Nah, kita gunakan frame by frame. Yang pertama kita langsung ungroup. Ungroup, oke. Nah, maka Anda lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini udah urutannya udah oke. Kita lihat dulu, oke. Ya, nah, caranya langsung semua objeknya, 8-8-nya ini, saya select semuanya. Kemudian langsung kita modify, yang penting di convert dulu to symbol. Convert to symbol, ya. Saya beri nama lari MC misalkan. Jenisnya movie clip. Kita oke. Nah, ingat ya, scene 1 ketika saya sudah convert menjadi movie clip, saya double klik di sini, masuk nih scene 1 sub lari MC. Jadi kalau masih scene 1, maka eh, timeline ini punya punya si scene 1. Jadi kalau saya double klik lari MC, maka timeline ini semua layar ini punya lari MC. Jadi kan bisa aja di scene 1 ada anjing, ada kucing, ada orang segala macam gitu ya. Itu masing-masing punya speed berbeda, gerakan berbeda, ruang berbeda animasinya. Maka itu perlunya apa di convert to movie clip. Ya, ini namanya OOA, Object Oriented Animation. Oke, di sini kita akan coba tadi udah masuk ke MC ya. Langsung kita bisa dari menu window yang pertama kita alignment. Nanti alignment, pastikan align to stage ya. Saya mau align horizontal. Klik, klik. Oh, berarti numpuk nih di sini. Gitu. Numpuk semua di sini gitu ya. Semua. Kembali ke satu lagi. Ya, saya pindahkan lagi. Saya pindahkan ininya. Sudut apa namanya? Senternya. Nah, jadi kalau saya lihat di numpuk begini kan. Dan ini saya tekan Ctrl Enter belum jadi nih. Ya, masih numpuk. Nah, saya double klik. Nah, masuk. Anda lihat, saya mau ini dibentuk frame by frame. Jadi langsung apa namanya? Ke dalam bentuk frame-nya gitu loh. Ya, saya ulangi lagi di sini. Jadi sebelum Anda sebetulnya gini. Anda lagi deh. Nah, gitu ya. Nah, sebelum Anda lihat di sini, double klik gitu ya. Lari MC. Nah, sebetulnya kalau Anda lihat kan langkah-langkah ini udah ada urutannya ya. Ini 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini kita bisa gini-gini. 1, 2, 3 urutannya nanti ya. Seleksi. Untuk dipastikan dulu. Nah, kalau udah ya tadi kita select aja semuanya. Modify. Sorry. Di line. Saya ulangi lagi. Saya satukan semua. Oke, gitu ya. Kasih satu lagi. Untuk memastikan apa namanya bentuk tengahnya dulu aja sebentar. Nah, tadi agak beda dari ukuran aslinya.
double klik. Nah, saya akan gunakan apa namanya, mengeksplor ke masing-masing frame. Caranya adalah di menu modify, nanti ada timeline, kita distribusikan menjadi keyframe. Kita klik keyframe, distribute to keyframe, ya, modify, timeline, distribute to keyframe. Nah, jadi ini nanti akan langsung kelihatan nih, tuh. Nah, tuh. Nah, tuh. Ya, gerakannya 8 yang tadi ini. Nah, ini udah, kalau Anda tekan Ctrl Enter, ya, ini udah jadi. Ya, semudah itu. Ya, artinya frame by frame menggunakan gambar-gambar tadi yang 8 tadi. Nah, sekarang saya mau membuatnya ini kan seolah-olah lari di tempat ya. Artinya kan ada objek latar yang bergerak atau emang ini yang bergerak larinya. Kalau Anda ingin bergerak larinya, caranya adalah kita kembali ke scene 1. Oke, jadi ini akan dijalankan nanti ya. Saya kecilkan dulu deh. Saya kecilkan. Oke, saya taruh di luar stage. Ya, saya taruh di luar stage di sini. Nah, ini kan tadi objeknya adalah lari MC ya. Isinya ini nih, gitu ya. Nah, saya pengen ini menjadi jalur lari misalkan, ya. Jadi saya klik, saya convert lagi, modify convert to symbol, namanya misalkan jalur lari gitu ya. MC lah, jalur MC. Nah, artinya di scene 1 kalau saya double klik, ini ada jalur lari. Di jalur lari kalau saya double klik ada lari MC gitu. Ya. Kalau mau ada lebih dalam lagi levelnya, misalkan nanti misalkan dia pakai ada apa gitu ya, nyala-nyala di sepatunya atau segala macam, itu bagian kecil dalam lagi, lebih detail lagi gitu ya. Oke, sekarang mari ke jalur MC. Nah, jalur MC ini gampang banget, udah tinggal saya aktifkan klik kanan di sini atau bisa menggunakan tanda icon di sini, create motion twin ya. Oke. Nanti ada 24 defaultnya. Saya pindahkan di posisi kanan. Set. Nah, jadi kalau Anda lihat, saya enter. Nah, gitu. Nah, ketika di enter, ini nggak kelihatan. Karena di dalamnya Anda perlu Ctrl Enter. Detail. Jadi saya tekan Ctrl Enter, baru kelihatan. Nah, terlalu cepat. Ya. Lari langkah dengan jalurnya terlalu cepat. Saya akan panjangkan. Biasanya kalau 6 step ya, itu saya pakai misalkan sekitar 120 misalkan. Kira-kira aja. Saya enter lagi. Oke, that's it. Seperti ini. Nah, ini frame by frame digabungkan dengan yang namanya motion twin, di mana ini yang tadi informasinya. Sorry. Ini nih. Ini frame by frame-nya. Dan ini yang tadi motion twin-nya nih. Yang create motion twin. Kita pakai baru yang ini nih. Yang apa namanya nih? Kiri ke kanan ya. Gitu loh. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau misalkan saya ingin apapun yang kita lihat, ya ini scene satunya ya. Scene satunya hanya satu frame seperti ini, ya. Nah, Anda lihat di sini. Kalau saya mau misalkan ada percepatan perlambatan. Nah, itu berarti ada tempo di situ. Karena nah tempo itu jatuhnya prinsip. Jadi kalau kita lihat kembali ke prinsipnya gitu ya. Saya ulangin lagi di sini. Ini kan animasi ada ini animasi prinsipal ya. Ada yang namanya slow in slow out nih. Atau ada yang namanya juga slow in slow out. Itu lagi mungkin timing ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kita bisa terapkan di sini. Contohnya gini. Ini kan kalau yang lari kan sendiri nih ya. Nah, saya masuk ke jalur MC. Jadi ini baru satu orang di sini nih, gitu ya. Saya akan gandakan. Ini misalkan orang satu gitu ya. Nah, saya gandakan nih, klik kanan. Jadi biar lebih enak deh ya. Mungkin orang satu ini di scene-nya saya taruh bawah sini. Ya, satu lagi. Oke. Nah, klik kanan saya duplicate layer. Duplicate layer orang dua saya ganti ya, orang dua. Gitu. Ya, orang duanya juga lari gitu ya istilahnya ya. Orang duanya lari saya taruh di
sini mungkin. Tentunya di belakangnya juga sama ya, di belakangnya sini larinya juga disesuaikan gitu. 2 dan satu lagi saya gandakan lagi, klik dari yang kedua, duplicate layer lagi, orang 3 gitu loh. Oke. Nah, yang 3 tentunya dari yang 2 ya. Ini dari belakangnya saya naikin lagi, di depannya juga naikin lagi. Nah, ini yang namanya slow in slow out. Nanti ada kelihatan caranya. Oke, sementara ini kalau saya Ctrl Enter, ini ketiga objek ini memiliki kecepatan yang sama. Ya, gerakan yang sama, nyampainya pun sama, awalnya sama, yang sama. Sekarang saya akan mainkan percepatan perlambatan, slow in slow out-nya. Eh, Timing sebetulnya ya. Lihat, di orang satu, ini yang normal saya nggak rubah. Di properties kita bisa lihat. Kalau kita lihat di twinningnya di properties ini ada yang namanya ease. Ease ini apa akselerasi ya. Yang di kedua orang kedua saya klik di atasnya, saya buka lagi di sini. Ini ada twinnya saya ini bisa minus, bisa plus ya. Kita gunakan yang pertama minus 100 ya. Kemudian yang di atasnya kita buka lagi plus 100. Anda lihat di sini yang terjadi apa? Oke, kita lihat ya. Oke, kita Ctrl Enter. Ya, yang terjadi apa? Maka kita bisa lihat ada perlambatan percepatan. Di mana yang minus tadi itu adalah percepatan. Dari lambat dia agak ngepur gitu ya. Ini standar ya, standar. Langsung cepat. Ini semua objek ini awalnya bareng sampai finishnya bareng loh. Finish sampai ke luarnya ya. Awalnya bareng kan finishnya bareng sampai luar sini nih maksudnya. Ini kalau kita lebarin lagi, mungkin gini nih. Nah, ini semua nyampe sama nih. Bareng startnya bareng. Bedanya adalah kalau yang minus itu dia percepatan. Jadi dari lambat dulu baru ke cepat, nyusul gitu ya. Tapi kalau yang atas ini perlambatan yang plus. Jadi dari cepat dia akan melambat. Dia akan melambat. Sedangkan yang ini adalah yang standar ya, yang normalnya. Ini semua bareng. Ini perlambatan percepatan dari lama ke cepat yang ngepur nih ya. Nah, yang ini cepat tapi tiba-tiba langsung lambat. Lihat itu. Ini disebabkan karena apa? Ya, karena kita sama jumlah frame-nya di sini. Jadi gini nih, ini sama jumlah frame-nya nih. Ini tuh sama semua tuh, ya. Nah, tapi kalau misalkan saya geser aja misalkan ya. Ini saya geser begini gitu ya. Nah, ini udah kelihatan. Ini nyampenya beda pasti karena awalnya juga beda. Sorry. Ya. Nah, ini coba saya tes lagi. Nah, ini awalnya beda. Nah, ini juga tuh, ya. Nah, beda gitu. Tergantung dari bagian itunya. Ya, Pak Jendro, gitu dulu mungkin ada Nah, silakan. ya, baik teman-teman. Ini mudah-mudahan yang baru datang, ini baru datang, mudah-mudahan sih Halo masih Ferry. tetap, ya, masih tetap bisa mengikuti. Ya, Nah ini jadi dari yang tadi sampaikan Pak Adi, memang penting di dalam scene itu bisa kita buat beberapa adegan. Nah kira-kira semacam itu. Nah betul. ini memang perlu diulang-ulang. Baik nih Kan Subak Pak Jendro ini. ada pertanyaan? Nah baik, ini dari Mbak Nisrina, mohon izin untuk Ya. menyampaikan. Mm-mm. Pak, izin bertanya, untuk membuat animasi, apakah bisa menggunakan gambar 2D dari Photoshop Bitmap atau harus AI? Monggo Pak Di, langsung. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus banget, gitu ya. Baik, teman-teman, sebetulnya begini. Seperti Illustrator, Illustrator itu kan program animasi, program grafik vektor 2 dimensi gitu ya. Tapi kan ketika di dalamnya waktu mendesain, Anda bisa masukkan gambar bitmap gitu ya. Bisa ya. Nah, begitupun saya boleh sambil jelasin Pak di share ya Oh, Pak. oh, monggo Pak Di. Tadi Mbak siapa namanya? Mbak Nisrina Aulia. Trina ya, ya. Sama halnya vektor ketika di Illustrator, Anda bisa masukkan kan tidak hanya gambar vektor, ya, bahkan foto pun bisa, ya, foto pun bisa objek PNG atau apapun. Saya contohkan misalkan, contohkan langsung aja di animate-nya ya, animate-nya. Oke, baik. Pertanyaan bagus sekali nih. Ya. Saya akan buat aja, saya buat baru. Karena kan terbatas ya kalau di vektor kalau mau ada yang sedikit efek-efek agak susah ya. Oke, sekarang Anda lihat, saya akan coba cari di Google deh ya. Misalkan gambarnya apa? Bird
vektor ya. Ini bukan karena vektor ya. Ini kan ininya jenisnya apa namanya bitmap ya, misalkan. Oke, ini contohnya misalkan. Nah, ini kalau saya klik kanan mungkin saya copy image langsung ya. Ini dihasilkan ini hasil vektor ya, tapi jadi bitmap gitu. Bisa aja. Ya, atau gambar nanti kita lihat. Oke. Nah, ini kan bitmap nih sebetulnya. Ya, kalau kita lihat ini kan pasti pecah nih, gitu ya, bitmap lah gitu ya. Nah, ini sangat bisa sekali gitu loh. Meskipun di sini ada namanya tracing gitu. Tracing itu artinya kita bisa men-tracing mengkonversi dari bitmap ke vektor. Ya, di situ terusnya ada di modify bitmap, trace bitmap misalkan. Ya, nah ini ketika saya trace, nah, ini yang kanan udah jadi bitmap nih, jadi vektor. Ya, jadi kita tinggal hapus saja yang lainnya. Nah, ini udah jadi vektor nih, teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda lihat sama yang sebelah kanan beda. Ya, yang sebelah kiri ini pecah di bagian ini, pecah nih, gitu ya. Nah, tapi kalau yang di bitmap, nah ini di vektor udah tajam nih, ya vektor. Nah, gitu. Nah, kalau artinya ini juga bisa langsung bitmap, ya. Nanti ada contoh animasinya. Sedangkan kalau misalkan yang berkaitan dengan misalkan apa ya, butterfly misalkan. Nah, ini yang sifatnya bitmap type foto, misalkan gini ya, foto gitu ya. Kita lihat, ini kan foto misalkan kan, bitmap. Sama aja juga, kita lihat copy image, langsung aja, dan kita paste di sini. Nah, ini bisa. Contohnya seperti ini, gitu. Nah, tapi kalau mau yang dianimasikan dalam bentuk bitmap, bisa juga. Contoh misalkan, ini gini contohnya ya. Saya mencontohkan animasi misalkan besar kecil. Ini langsung saya gunakan modify, convert to symbol. Misalkan di sini eh, butterfly. Sorry, MC. Ya, oke, saya masuk ke dalamnya. Ingat ya, biasakan selalu ketika kita mau menganimasikan objek di convert dulu. Oke, masuk ke dalamnya butterfly tadi. Kemudian saya mau kecil besar misalkan, ya gerakannya. Berarti kita bisa langsung lakukan dengan cara begini. Saya klik kanan. Kali ini saya pakai yang namanya classic tool misalkan, ya. Oke, yes. Di sini juga keyframe lagi. Nah, di tengah-tengah saya keyframe lagi dan saya kecilkan. Oke, berarti kan dia besar, kecil, besar gitu ya. Contohnya gitu. Nah, ini animasi bisa menggunakan bitmap objeknya gitu loh. Gitu Pak Jendro, kira-kira Ya, kurang lebih nggak masalah. ya, baik. Jadi Nah, memang dari bitmap itu kita tidak punya gambar yang banyak seperti di Freepik, kira-kira semacam itu. tapi nanti Ya, ada bisa Pak, nanti saya contohkan objek bitmap bisa kita lakukan dengan ada namanya puppet ya. Jadinya bisa digerakkan sedikit-sedikit, itu teman terbatas ya gitu. ya, Silakan. baik, Yang lainnya? baik. Jadi tinggal tunggu saja teman-teman ya. Baik, ini Ya. ada yang bertanya, Ya. Mbak Sapina. Mm-mm. Pak Bisin bertanya untuk hasil dokumen animate itu berbentuk apa ya? M4 atau M4 MP4 atau seperti Oke, apa? Ya, baik, baik. Baik, teman-teman sekalian, ketika Anda belum saya zoom, belum saya ini ya. Izin share lagi, Pak. kamu lupa. Ya, teman-teman sekalian, contohnya adalah bentuk daripada hasil akhirnya, defaultnya kan dia SWF, ya, Flash Player. Tapi kita bisa langsung melakukan export, bisa menjadi GIF animated gitu ya, bisa menjadi MP4, ini ada H264 dan MP4 gitu ya, macam-macam Mbak, video, QuickTime gitu ya, bahkan bisa jadi tadi objeknya diekspor menjadi animated GIF, GIF animasi. Bahkan bisa menjadi HTML5. Jadi untuk web. Gitu Pak Indro. Nah, monggo. Ya, Ya. mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Artinya di animate itu banyak banget yang bisa teman-teman ekspor. Ada Ya, lagi? semacam itu. Ya, silakan ada lagi yang ditanyakan. Nah, Kalau tidak ada, monggo saya lanjut. langsung Lanjut, monggo case Pak lagi. Adi. Case lagi ya. Nah, makanya saya case-case aja deh yang gampang. Nah, baik teman-teman sekalian. Nah, ini ada lagi kita menggunakan yang namanya rotation ya. Jadi kan ini sama nih contohnya kan ini penambahan animasi aja di belakangnya ya. Nah, baik, saya akan gunakan kali ini misalkan ada objek, oke, roket ya. Nah, teman-teman sekalian, ini ada animasi yang pernah saya buat seperti ini. Ini
nggak susah buatnya ya. Tapi saya mau konsultasi ke roketnya dulu. Anda bisa cari langsung di tadi di sini ya. Pilihannya tadi ada lebih free, vector, kemudian eh, roket. Ya, contohnya nih, contohnya. Baik, ini banyak banget roketnya, gitu ya. Nah, Anda bisa apa namanya? Anda ambil, misalkan ini, gitu ya. Download. Sekali lagi kalau download, nah enaknya kalau ada SPG atau AI seperti itu, usahakan AI deh ya, karena kita nanti bisa ngedit AI atau bisa langsung. Nah, ini contohnya AI, saya langsung ya, tidak diedit lagi. Ini hasil downloadnya, saya kasih nama misalkan Rocket gitu ya. Oke. Nah, saya langsung aja di sini nih di animate-nya saya pakai yang ini aja. Saya langsung tinggal saya ganti background dulu. Misalkan backgroundnya stage-nya saya mau pakai, bentar, ini Illustrator ya, sorry. Oke. Animate, new, oke. Saya pakai lagi, wait, hide misalkan kali ini. Ya. Oke, kali ini saya ganti agak birunya gelap gitu ya. Mungkin ini. Oke. Nah, kemudian yang tadi file import to stage yang tadi di-download ya, yaitu Rocket. Ini langsung nih AI kan. Langsung enaknya AI seperti itu. SPG bisa, AI bisa, kalau EPS harus masuk ke AI dulu, bisa di copy paste atau disimpan sebagai AI. Nah, oke, ini dia contohnya. Oke, pertama saya hapus yang saya nggak inginkan ya, kayak ini ada desain kritiknya, saya hapus saja dulu. Background juga saya hapus dulu. Nah, jadi hanya roket dan ini juga saya hapus, bisa manual. Nah, oke, ini ada roket seperti ini. Ya, gitu ya. Tentu roket ini yang paling enak adalah langsung kita jadikan apa? Modify convert to symbol. Misalkan roket MC gitu ya. Langsung aja convert to symbol. Kita sekarang di sini satu, double klik, maka masuk ke satu roket MC. Ini kita unggroup lagi. Oh, ini kebanyakan gitu kan. Nah, kita hanya mengkonsentrasikan ke apinya dulu nih. Api yang dua ini, yang apa? Yang dua bagian ini, apinya gitu ya. Ini kita convert to simbol lagi. Nah, api gitu ya. Api MC gitu deh. Jadi di dalam roket MC ada api MC. Nah, ini Anda bisa pakai layer sendiri boleh, enggak juga boleh. Yang jelas masih di dalam api MC. Jadi ikut-ikut semua ya kalau ini. Kalau perlu bikin layer, kalau nggak perlu tinggal di klik kanan, range, and to back aja. Sama aja sebetulnya. Ya, nah, jadi nggak selalu kan. Kayak teman-teman mungkin yang sudah pernah, mungkin Pak Jendro juga pakai AI kan jarang-jarang pakai layar ya Pak ya? Mungkin ya, terlalu ribet gitu ya mungkin ya. Oke, nah teman-teman sekalian, contohnya gini, ini saya punya roket MC dan api. Ya, ini kalau saya kontrol enter, saya tes, ini masih diam kan? Saya mau gerakan roketnya kedap-kedip gitu, berarti frame by frame. Saya masuk dari scene satu roket MC, double klik lagi, berarti api MC. Di api MC gampang banget bikin kedap-kedip, tinggal klik kanan di kedua, makin cepat ya, ketiga juga boleh. Klik kanan, Anda masukkan insert blank. Blank artinya kosong. Kenapa kosong? Karena kan logikanya kan kalau kedap-kedip begini nih. Jadi kalau saya kontrol enter, gitu, seolah-olah dia apa namanya? Kedap-kedip gitu ya, terbang lah gitu. Nah, ini sudah jadi animasi nih, ya. Roketnya seolah-olah terbang. Baik, kita kembali ke scene MC. Nah, sekarang saya pengen gerakannya mengikuti path dan rotation, berputar. Jadi kalau Anda lihat, ini saya ceritain dulu, gitu ya. Atau mungkin gerakan pertama, saya akan lakukan gerakan begini. Eh, Misalkan ada infografis ya, di sini di depan, sorry, ya, di sini. Oke. Ini roket namanya, gitu ya. Roket. Ya. Nah, terus saya akan animasikan. Saya bikin roket apa namanya terbang, gitu ya. Maka tinggal dilompat lagi, modify roket terbang. Baik.
Nah, saya masuk nih, roket SN1, double klik, roket terbang. Di dalamnya ada apa tadi? Roket MC gitu ya. Nah, terbang. Terbang dari mana? Kita lihat. Saya mau dari, gitu kan. Kecikan dulu, saya mau dari luar sini nih misalkan. Di luar sini, gitu kan. Saya mulai deh langsung dengan menggunakan apa? Misalkan Anda mau pakai di sini, saya pakai misalkan yang pakai eh, klasik twin gitu ya. Ya, dari sini gitu ya. Contohnya, ini sampai berarti keyframe di sini dan ya, saya keluarkan sampai keluar ini. Sebelumnya gini, saya ambil dulu. Dia akan masuk pertama sampai sini, gitu ya. Nah, setelah itu diam sekian detik, keyframe lagi, tambahin lagi gitu ya. Nah, setelah itu nanti dia akan turun sedikit, keyframe lagi, turunin objeknya pelan, set, gitu ya. Keyframe lagi cepat di sini. Nah, keyframe lagi, tapi objeknya sudah ke atas. Gitu. Jadi teman-teman kalau saya enter, gini nih, dari luar, nah sorry, ini dia, enter lagi, masuk, diam, yap, nah kayak gitu, kurang lebih ya. Nah kalau saya lihat control enternya, begini, oke, diam, seperti itu. Nah gitu. Nah untuk mengatur jeda di belakangnya, atau agak lama jeda diamnya, maka kita bisa geser nih. Misalkan saya geser dari sini, saya geser deh. Jadi biar agak lama di sininya, gitu ya. Nah ini jadi dan nah, ketika ingin balik ke awal lagi, cukup di belakangnya masukkan aja insert frame saja. Katakan di sini. Nah kita tes lagi. Nah teman-teman sekalian, ini belum menggunakan percepatan perlambatan, lihat ya. Ini masih normal. Jadi kalau misalkan eh, mungkin bisa bantu ya, kira-kira kalau saya muncul begini, ini yang saya pakai perlambatan percepatan nih, enaknya, teman-teman. Dari sini kemarin nih, Si- perlambatan percepatan, Silakan ya, bisa. bisa dibantu. Ah, Nah, mungkin perlambatan ya. Ya, perlambatan tadi pakai apa tuh? Kita lihat aja di sini is-nya. Jadi kalau eh, perlambatan itu berarti dia ke kiri ya. Kita tes lagi ya. Nah, ini percepatan nih berarti kita lihat lagi, berarti perlambatan ke plus, ke plus. Nah, ini bisa kita counter enter. Jadi munculnya juga pelan dia langsung. Nah, gitu. Nah, teman-teman, ini eh, bisa ditambahkan juga efek. Ya, contohnya gini. Untuk efek, misalkan ketika sampai sini, ini kan seolah-olah dia munculnya sampai sini ya. Ada di sini klik objeknya. Di properties itu ada namanya filter. Filternya ada efek, saya add, saya tambahkan blur. Blurnya ada X dan Y. Saya perlukan Y saja. Jadi Anda tinggal buka X-nya saya nolkan. Anda lihat AC-nya ya di sini. Nah, cuma kan di sini kan bukan di sini efeknya. Ya, saya undo lagi, undo lagi. Efeknya bukan di sini, efeknya di awal blurnya. Jadi di sini saya blurkan, saya ulang lagi filter, add, blur, saya buka kuncinya 0. Perhatikan nih Y-nya. Oke, blur. Jadi seolah-olah dia ada kecepatannya, set kemari. Nah, ketika nanti dia jalan kemari, set, nah ketika ke atas, nah cepet nih. Nah cepet itu kan kayak butuh blur lagi ya. Kita klik yang di takhir, klik, kemudian saya aktifkan lagi, properties, filter, add, blur lagi. Saya buka, X lagi, Y lagi. Oke, kita lihat hasilnya. Set, masuk. Oke, jadi kayak ada blur ketika dia ke atas. Nah, ini ada emosi di sini yang dimainkan. Ya, nah, tinggal nanti karena ini untuk infografik gitu ya, Anda tinggal tambahkan aja di bagian scene 1, misalkan ya, kata-kata, misalkan saya klik di sini langsung di bagian new layer, teks ya. Oke, welcome. Oke, saya besarin aja welcome-nya. Anda bisa gunakan eh, nanti eh, teks ya, tentunya di sini. Saya gunakannya bebas, welcome gitu ya. Oke, misalkan welcome di sini tahunnya yang 2024 gitu ya, misalkan. Saya nyalain aku dulu. Oke, baik. Nah, terus misalkan untuk kata-katanya, saya mau pakai
lorem lipsung.pro. Contohnya aja, ini untuk ngambil kata-kata ya. Saya ambil satu sentence misalkan, saya copy aja. Baik, tinggal saya masukkan area teks di sini dan saya paste di situ. Mungkin jenis hurufnya Roboto. Ya, jadi dan saya mungkin agak apa namanya paragrafnya agak renggang gitu ya mungkin ya. Oke, oke, ya ini sudah bisa mewakili kayak gini. Gitu. Nah ini teman-teman sekalian bisa contoh ya, Anda bisa gunakan sebagai nanti apapun apa namanya infografik bisa macam-macam. Ya mungkin saya akan nanti ada sedikit gambarnya yang akan saya showkan. Contohnya kayak gini. Coba buka project aja yang mungkin yang mudah-mudah ya. Sorry. Oke, ini hasil bisa jadi sudah dalam bentuk apa namanya traffic ya. Ya, ini tadinya dari infografik ya, dari yang maksudnya yang berbasis isometrik ya, statis ya. Nah, ini bisa buat seperti ini. Ini ada indikatornya ya, ini masih masih belum diatur. Tapi kira-kira bisa seperti ini. Jadi bergerak, bisa hidup gitu ya. Kemudian meskipun ini bukan tiga dimensi dari tiga dimensi ya, ini isometrik dari dua dimensi ya. Kemudian saya coba lagi. Nah, ini horse ya. Ini sama juga frame by frame sebetulnya ya. Seperti ini dari gerakan yang tadi orang sama gitu ya. Oke. Dan saya beri yang lainnya. Nah, atau lagi adalah yang paling penting nanti adalah lip sync sebetulnya. Nah, ini kalau sempat yang mudah-mudahan ya. Nah, ini kita bisa juga di animate itu misalkan buat menjelaskan segala macam ya. Animasi adalah film yang merupakan Kedengaran Pak Jana suaranya? Kedengaran, gambar bagus. yang bergerak. Pada awal penemuannya, animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas Ini gambar pas loh yang lip syncnya, kemudian karena diputar memang ada sehingga muncul toolsnya efek lip sync. gambar bergerak. Nanti setelah Dengan bantuan komputer terakhir dan adalah lip grafik, sync. Nah, di sesi itu tadi di sync ya. Nah, eh ini ya kita ngambil juga dari prefix ya, bahwa ini gambarnya orangnya, ini adalah lip sync-nya gitu loh. Ini nanti diatur dan kita bisa memasukkan objek juga nanti di properties gitu ya untuk audionya. Jadi audionya saya bikin aja audionya pakai ChatGPT, kemudian kita gunakan AI untuk merubah teks jadi suara dan kita masukkan ke sini ya. Tinggal dimasukkan import to library gitu ya untuk apa namanya audionya. Jadi audionya itu di sini pun eh, ada audionya nih. Bentar ya. Nih lip sync-nya. Ini audionya nih. Namanya animasi 3 gitu ya. Audionya animasi 3 gitu. Nah, ini ada. Nah, ini tinggal nanti di lip sync-kan. Oke. Gitu Pak Jendro sementara. Ada Ya, lagi? baik teman-teman. Nah, ini kan seperti kita sampaikan di awal bahwa kita yang namanya webinar semacam ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman. Nah, pengetahuan ya. Nanti insya Allah kita akan bikinkan bootcamp yang artinya proyek yang tentunya juga akan menjadi atau di keseharian perusahaan atau sekolah atau kampus teman-teman. Yang artinya ini teman-teman nanti akan lebih banyak kasus ya, banyak kasus yang bisa kita bisa share karena ini tentunya dengan adanya keterbatasan waktu. Tapi Ya. sebenarnya bukan keterbatasan waktu ya, tapi dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, nanti silahkan teman-teman bisa coba. Ya. Nanti bisa coba, kemudian merasakan apa ya, variasi dan Kreativitas. uniknya kreativitas. Ya. Nah, mudah-mudahan kita terus keep kontak ya Pak Dia, bahwa Betul, kita betul. akan tetap
tetap sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Pak bikin bootcamp, Pak bikin silahkan monggo saja. Karena kami sudah punya database yang tentunya juga bisa kita Iya. saling menginfokan. Nah, Mhm. ini tidak terasa Pak Adi waktunya Ya, jam ini tadi. mungkin silakan kalau yang menanyakan buat sesi tanya jawab. Monggo, Monggo monggo. silakan. Nah, sambil kita di kolom chat sudah ada feedback form yang artinya teman-teman bisa mengisi gimana sih sore hari ini eh, yang disampaikan oleh narasumber kita, trainer kita Pak Adi, ini bagaimana penyampainya. Dan di bawah di bagian kolom terakhir itu ada soal. Nah, soal di sini tentunya juga teman-teman bila mana akan mendapatkan sertifikat, monggo silahkan teman-teman isi dulu. Jadi kami juga ingin ada effort teman-teman. Sebetulnya bukan effort sih, tapi teman-teman nyoba dulu, kemudian kirimkan ke kami dan kami akan kembalikan dalam bentuk apa Hendro, feedback form. itu ada masukan, belum ada linknya katanya. Oh, ini coba nih saya copy kembali ya. Ya, Linknya mungkin baru masuk ya. Oke, baik. ya baru masuk mungkin ya. Oh ya, baik. Nah, ini saya kopikan kembali. Nah, ya, ini feedback sudah ada. Ya, ini feedbacknya ketika diklik sudah muncul. Nah, oke. Baik, silahkan Mbak siapa tadi? Mbak Salma ya. Ya. Oke. Ya, silakan teman-teman. Mas Heri, monggo. Mas Heri silakan, mau nanya Mas Heri. Mas Heri Atau teman- Belum, Pak. paham nih. Belum, Pak. Ya, belum. Oke. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya sebentar nih barangkali ada yang chat. Nah, yang mudah-mudahan teman-teman menjadi lebih lebih menyukai ya karena dunia semacam ini seringkali sekarang banyak yang membutuhkan infografik dan infografik tersebut sekarang lebih banyak variasi ya lebih menggunakan animasi visual yang bergerak dan itu akan potensi teman-teman untuk mengembangkan ya mungkin bakatnya belum muncul ujuk-ujuk muncul. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, monggo teman-teman. Oh ya, kami sampaikan kembali mungkin yang baru baru datang bahwa kita akan tanggal 19 itu ada, saya mau izin saya screen dulu. Tanggal 11 itu ada, sebentar saya izin screen. Tanggal 19 minggu depan itu ada pendalaman tentang oke, mau izin saya screen. Yang mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, ini tanggal 19 besok itu ada 3D animation storytelling. Ini juga terus terang aja tidak kalah asik. Nah, kami di Harmoni memang kita ingin banyak berbaginya. Jadi mengenai harga terus terang aja ini sangat jauh dibanding yang ilmunya sama, bayarnya yang berbeda. Berinvestasi kami tidak tidak menganalogkan berbayar enggak, tapi investasi ilmu Anda sih sebetulnya. Hanya 150.000 5 hari, 5 kali webinar. Ini tentunya lebih mendalam dari yang sudah pernah teman-teman mungkin ada yang ikut atau mungkin yang belum. 5 hari ini kita akan banyak kasus-kasus yang mungkin bisa atau sering teman-teman lihat kita akan kupas di sana. Minggu depannya lagi, karena kita sudah pernah webinar, maka ini pendalaman ilmunya kita tanggal 26 sampai 1 Maret tentang video konten. Ini juga lebih mendalam. Nah, tapi di luar itu kita juga, nah ini kan, oh ya ini minggu depannya lagi ada 1001 asiknya ngatun. Ini 5 hari pertemuan, masing-masing hanya 150.000. Minggu depannya lagi UI UX. Nah, oke, tadi insya Allah kita banyak banyak sisi berbaginya sih, supaya teman-teman ini pertama bisa mendapatkan ilmu yang yang unik. Yang kedua yang nggak kalah penting, kami sangat ingin mengakomodir karya teman-teman untuk bisa kita kembangkan di ya istilahnya marketplace lah, tapi tentu dengan selektif tentu yang lebih selektif. Jadi potensinya banget bukan hanya sebagai belajar, tetapi kami juga terus ingin bisa berkolaborasi karena terus terang aja di Harmoni ini sangat butuh pasukan ini, dan pasukan ini sangat berharap dari teman-teman yang bisa, ayo ikut gabung. Satu, menambah ilmu. Yang kedua juga
klien atau project-project bisa kita kerjakan bareng. Nah, kira-kira semacam itu. Ya, silahkan ini saya stop saya dulu. Ya, wah ini mudah-mudahan, udah makin mendekati Iya, hari. oke. Yuk, silakan teman-teman, boleh langsung aja, boleh langsung disampaikan. Oh ya, ini sambil mungkin teman-teman menyiapkan pertanyaan, jadi mungkin yang belum siap dengan Adobe Illustrator, teman-teman bisa install ya, install dulu, kemudian Adobe Anime juga memang mau nggak mau ini kan menjadi tools yang harus kita punya di komputer dan memang tidak gede sih, tapi kemanfaatannya juga sangat luar biasa. Oke, silakan dan teman-teman mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang unik-unik di saat kita libur. Justru kita ingin berbagi. Ya, monggo Pak Seri. Ya Pak, Pak boleh tanya Pak Adi, Silakan Pak Heri. Monggo. Ya, ini tadi pakai Adobe Animate Pak ya? Animate, betul. Kalau sama Flash-nya kayaknya nggak jauh beda atau gimana? Masih keluarga Adobe juga kan Pak ya? Versinya semenjak CC2 CS6, setelah itu berubah jadi Adobe Animate 2000 CC Creative Cloud 2015, 17, 18, 19, 20 dan sekarang yang saya pakai ini yang barunya 2023. Oh berarti Jadi kalau Anda pakai masih versinya Flash itu berarti masih Adobe, tapi versinya jauh-jauh sekali, Pak. oh Terakhir kalau iya. Adobe itu CS6, masih Creative Suite. Ketika Oh, berubah jadi CC Creative Cloud. Jadi udah oh, Creative Cloud dan Adobe tidak harus beli Adobe yang mahal tapi bisa menggunakan apa namanya sewa gitu, sewa lah ya. Dan sewa itu juga lo cukup murah bagi Anda yang bekerja ya istilahnya. Mahasiswa pun juga murah sebetulnya. Kalau nggak salah itu antara 2,5 sampai 300 ribu gitu ya untuk sebulan. Sebulan loh. Itu semua Adobe. Jadi Illustrator, Photoshop, Animate, After Effects, Premiere semuanya itu selama 1 bulan gitu ya atau mau coba berapa bulan per bulan sekitar segitu itu free dan apa ada tools yang tidak bisa dibuka aktif ketika harus cloud gitu Pak. oh ya. Hmm. Ya, terima Jadi kasih Pak. sekarang kalau seperti itu kalau jual beli putus tuh udah nggak ada lagi semua sewa dan akan makin murah tentunya gitu loh. Kalau misalkan Pak Heri bekerja gitu ya, saya rasa kalau menggunakan itu ya nggak sebanding lah, itu nggak seberapa istilahnya kan. Tapi kan Anda bisa mendapatkan banyak hal gitu loh. Satu, yang pertama mungkin nggak bajakan gitu ya. Yang kedua, ya lebih semuanya lebih apa namanya ada yang baru-baru semuanya, lebih cepat gitu loh. Gitu Pak Heri. Ya siap Pak. Terima kasih Pak Oke, jawabannya. terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Nah, Oke. ini ya ini nanti silakan teman-teman bisa coba dan kami terus mengupdate tentang aktivitas harmoni karena kita juga ingin banyak bisa berbagi ilmu supaya kenapa kita suka berbagi memang supaya nggak lupa aja sih intinya ke sana sih. Kiranya. Baik, ini karena keterbatasan waktu, Pak Adi Ya, mohon bisa di satu quote buat penyemangat teman-teman. Silakan Pak Adi. oke. Baik, jadi yang paling penting adalah ada 4 hal yang mau saya sampaikan untuk Anda mempelajari apapun, ya artinya melakukan apapun. Yang pertama, Anda tahu, paham, bisa, dan mau berbagi. Jadi eh, tidak mungkin orang itu bisa kalau nggak paham gitu ya, dan tidak mungkin paham kalau tidak tahu gitu. Dan setelah tahu, paham, dan bisa, yang paling penting adalah apakah nanti dia bisa memanfaatkan hal yang baik dari yang dia tahu, yang dia paham, dan dia bisa. Artinya bisa digunakan untuk kebaikan gitu aja sih. Kira-kira gitu Pak Jin. Ya, baik, terima kasih Pak Adi. Ya, Ini quote yang sangat mudah-mudahan sangat ya. manfaat bagi kita. Ya, sekali Oke, lagi kami partisipasi teman-teman untuk mengisi feedback feedback formnya ya perlu buat foto Pak? kami. Hah? Oh ya, alhamdulillah. Ini sebagai dokumentasi kami. Silakan bisa teman-teman ke on cam untuk apa ya? Ya, kita mulai kolaborasi lah. Ya. Nah, tak muncul maka tak sayang. Oke, silakan. Ya, Ya, silakan. ya, ya. Bisa di on cam sementara waktu. Oke, Yang bisa aja mungkin ya kalau. yang bisa aja. Oke, baik. Eh, Nah, Pak Jendro. Nah, ya, ya. alhamdulillah lah nih.
Ini ada yang dari UI ya, vokasi ya kalau nggak salah ya. Raihan ya? Oh, Raihan. Oke. Oh, nih. PKL kita nih, Pak. Oh gitu Pak Rehan. Oke Rehan, ya ikuti terus ya. Sip kan? Oke. Ya, oke. Baik baik. Raffi juga sama lah. Mantap lah. Oke. Silakan Pak Jendro. Ya, bisa hanya sedikit ya. Baik, nggak apa-apa lah. Oke. 3, 2, 1. Ya. Baik, teman-teman. Sore kali ini kita sementara kita ajukan sekian. Teman-teman tetap keep konteks, tetap keep keep spirit. Dan kita tidak ingin berhenti berbagi. Dan mudah-mudahan ini sore ini manfaat dan tunggu kabar selanjutnya dari Harmoni. Pak Baik. Haji, Ya. terima kasih. Terima kasih Waktunya, semua. Pak Jendro, Pak Heri, terima kasih waktunya Ya, teman-teman terima semua. kasih, Pak. Ya. Novel semua. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Monggo, Pak. Izin live, Pak. Monggo.